Bayangkan tahun 2000, Nokia 3310. Mendominasi pasar, MP3 player masih seukuran kotak makan, dan internet masih pakai dial-up yang bunyinya kayak mesin rumput. Tapi di tengah hiruk-pikuk teknologi jadul itu, ada satu ponsel revolusioner yang mengguncang dunia. Siemens SL45. Ponsel pertama di dunia dengan pemutar MP3 built-in. Hari ini kita akan mengulik kisahnya dari ide gila sampai jadi legenda yang mempengaruhi Spotify sampai iPhone. Mari kita bahas hari ini. Sebelum SL45 lahir, dengar musik portable itu ribet banget. Mau pakai Walkman kaset, harus bawa kaset banyak. Pakai Discman, gampang skip kalau jogging. Belum lagi MP3 player kayak Rio PMP, 300 harganya $200, tapi cuman muat 12 lagu. Tahun 1999, lagu MP3 masih dibajak via Napster, belum ada toko digital macam iTunes. Ponsel waktu itu cuma buat telepon atau SMS, memori internal 1 MB. Itu saja sudah mewah pada masa itu. Siemens SL45 adalah telepon seluler pertama dengan ekspansi memori dan pemutar MP3 player yang memulai debutnya pada akhir tahun 2000, yang bikin kompetitor kebakaran jenggot. Selain pemutar MP3, SL45 menawarkan fitur-fitur canggih lainnya seperti diktafon dengan waktu perekaman beberapa jam, autoresponder, panggilan suara dan perintah suara, peramban WAP, dan bantuan kontekstual dalam beberapa bahasa. Perangkat lunak lainnya termasuk kalender, organizer, jam alarm, stopwatch, kalkulator, konverter mata uang, dan permainan. Meskipun SL45 merupakan salah satu ponsel tercanggih pada masanya, ponsel ini juga merupakan salah satu yang terkecil. Spesifikasi Siemens SL45 lainnya: memori 32 MB internal plus slot MMC sampai dengan 64 MB MP3 player, built-in plus equalizer baterai, 700 mAh, 5 jam musik, dan voice recorder 30 menit. Slot MMC-nya itu game changer. Kamu bisa beli kartu memori tambahan, copas lagu dari komputer pakai kabel serial, dan simpan sampai 15-20 lagu, mind-blowing untuk zaman itu. Jangan bayangkan SL45 punya prosesor secanggih sekarang. Musik MP3-nya diproses pakai chip S Gold. Buatan Siemens sendiri, dedikasi ekstra buat decode file MP3 tanpa lag. Bahkan OS-nya, Siemens OS V6, harus dihack biar bisa masuk lebih banyak lagu. File MP3 harus dikonversi dulu pakai software Siemens Mobile Phone Manager. Ribet, tapi jadi ritual wajib pengguna SL45. Siemens SL45 hadir dalam 3 versi. Siemens SL45 edisi asli dengan kartu memori 32 MB, stasiun sinkronisasi, dan headphone stereo dalam paketnya. Siemens SL42 versi yang lebih murah diperkenalkan kemudian dengan kartu memori 16 MB dan tanpa stasiun sinkronisasi atau headphone. Siemens SL45i, versi dengan firmware baru dengan dukungan Java dan baterai yang sedikit lebih kuat. Ketiga ponsel ini identik secara elektronik dan firmware SL45i dapat diinstal di SL42 dan SL45, sehingga menyempurnakannya dengan mesin virtual Java. Punya SL45 tahun 2000 itu kayak punya pesawat luar angkasa, tapi nggak semulus yang dibayangkan. Kelebihan, suara earphone-nya basi banget, kualitas setara iPod generasi awal, bisa rekam suara di kelas buat contekan atau jadi memo. Ponsel ini terkadang dikritik karena banyaknya bug, terutama karena mengirim terlalu banyak SMS dapat menyebabkan ponsel mogok. Dan karena relatif sensitif, terdapat banyak masalah yang diketahui seperti tombol peringatan getar atau tombol kontrol pemutar MP3 di sisi casing yang berhenti berfungsi setelah ponsel terjatuh
SL45 gagal secara komersil, cuman laku 1 juta unit. Tapi idenya jadi katalis revolusi digital. Pengaruhnya 1. Inspirasi untuk Apple, iPod 2001, dan iPhone 2007 belajar dari konsep all-in-one device. 2. Lahirnya musik digital legal, SL45 bantu normalkan MP3. Memicu lahirnya iTunes Store 2003. 3. Awal masa depan smartphone. SL45 buktikan ponsel bisa lebih dari telepon dan jalan menuju BlackBerry dan Android. Di era Spotify dan iPhone 15, SL45 mengajarkan satu hal. Innovation isn't about being perfect, it's about being first. SL45 mungkin lambat, boros baterai, dan mahal, tapi dialah yang buka jalan bagi dunia tanpa kaset, CD, atau Walkman. Tanpa SL45, mungkin Steve Jobs nggak akan pernah bikin iPod. Apakah ada yang pernah pakai Siemens SL45? Sharing di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe untuk lebih banyak kisah tech legendaris lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.